Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, teman-teman semua, mari kembali ngaji kitab Ihya setelah 3 pertemuan ngaji sebelumnya prei ya. Sekarang ini kita ngaji kembali. Sebentar. Malam ini kita ngaji Ihya, ngaji secara tekstual ya, bukan ngaji secara tematik. Seperti biasa, mari kita mulai ngaji ini dengan hadiah Al-Fatihah. Pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para aulia, syuhada, as-salihin, al-a'immatul mustahidin, wa khususan ila ruhi sultanil aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila ruhil Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, wa ila ruhi Al-Syeikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, wa ila ruhi Al-Syeikh Abil Hasan Al-Syadini, wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabi turuqil mu'tabarah, wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa, wa ila ruhi walila jaddina Ahmad Mutamakkin, wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama, wa nakhussu khususan ruha Al-Syeikh Al-Akbar Muhyid Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bishri Sansuri, Kiai As'ad, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sahal Mahfud, Kiai Bishri Mustafa, dan tentu saja kepada Sahibil Ihya Hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali, kepada ayah saya Kiai Abdullah Rifai, emak saya Kiai Nyai Salamah, dan ibu saya Nyai Fatmah. Hadiah Al-Fatihah juga kita kirimkan kepada guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan hadiah Al-Fatihah dimintakan khusus untuk buleknya salah satu santri Ihya online dari Sidoarjo, Surabaya, Mas Irwian Haq, yang barusan meninggal, buleknya Ibu Siti Nur Hidayatiningsih. Dan juga hadiah Al-Fatihah kita kirimkan kepada teman-teman kita yang hari-hari ini sedang mengalami sakit dan juga kesulitan ya. Kita doakan hadiah Al-Fatihah untuk kemudahan dan untuk supaya diringankan beban teman kita santri Ihya yang juga sangat aktif dalam mengaji Ihya sejak lama, yaitu Mas Bewok atau ya Mas Bewok yang ada di Banten ya. Kemarin rumahnya dan kafenya dilanda banjir ya Allah. Semoga Mas Bewok dimudahkan oleh Allah, Mas Rendra Prasetya ya. Semoga dimudahkan oleh Allah dan semoga kesulitannya segera digantikan dengan kemudahan. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Ihya halaman 616 edisi Darul Minhaj. Bayanu ilajil ghadabi ba'da hayajanihi.
Ai hadza bayanu ilajil ghadabi ba'da hayajanihi. Ini adalah penjelasan tentang bagaimana mengobati. Ilaj itu artinya mengobati ya. Ngobati marah ba'da hayajanihi, setelah bangkitnya marah itu, setelah munculnya kemarahan. Bagaimana kita mengatasi marah jika marah itu sudah terlanjur menguasai seseorang. Gimana cara merekod ini? Ini space-nya belum direcord nih. Jadi ini adalah penjelasan tentang marah setelah marah itu menguasai kita. Kalau yang sebelumnya kan bagaimana cara kita menangkal marah ya. Ya tapi kan kadang-kadang kita ya nggak bisa mengendalikan marah, akhirnya marah menguasai kita. Jadi kalau kemarin itu adalah tindakan preventif ya. Nah sekarang kita berbicara tentang tindakan kuratif ya, mengobati. Marah sudah menguasai kita, sudah menyerang kita. Gimana caranya supaya kita bisa memitigasi, mengurangi dampak buruknya itu ya. Nah ini bab sekarang ini menjelaskan mengenai itu. I'lam, ketahuilah, annama dzakarnahu, sesungguhnya keterangan yang sudah kami jelaskan sebelumnya, huwa, ma tadi itu adalah hasmun, itu cara untuk memutus limawadil ghadabi kepada sumber-sumber marah. Jadi itu sebelumnya itu adalah tindakan preventif. Waqat on, dan memutus li asbabi, terhadap sebab-sebabnya al-ghadab hatta la yahija ya, sehingga tidak bangkit ya marah itu. Nah sekarang pertanyaannya, fa idza jaro, maka ketika terjadi, maka ketika jaro itu maknanya bisa berjalan atau lari ya. Makanya ada amal jariyah ya. Sebetulnya amal jariyah itu secara gramatik keliru, itu ucapan amal jariyah itu ya. Karena amal itu mudzakkar, jariyah muannas sifatnya, nggak boleh. Sebetulnya amal jari ya. Kalau mau secara gramatik benar itu ya amal jariyah, amal-amal yang jariyah yang mengalir ya, yang lari mengalir, itu namanya amal jariyah itu ya, atau amal jariyah. Faidza jaro, maka ketika lari, maka kita terjadi sababun, sebab hayyaja yang membangkitkan sebab ini hu kepada ghadab, maka fa'indahu, maka ketika ini jaroyan ini ya, ketika terjadi marah ini ya, wajib at-tasabbutu, untuk hati-hati, hatta la yattar, sehingga tidak terpaksa sahibuhu, orang yang memiliki marah, ilal amali, untuk melakukan bihi, terhadap marah ini, alal wajhil madhmumi, atas cara al-madhmumi, yang tercela. Wa innama yu'aliju, dan sesungguhnya mengobati, sesungguhnya mengobati sahibuhu tadi, al-ghadaba, marah, inda hayajanihi, ketika bangkitnya marah ini, bima'junil ilmi wal amali, dengan adonan antara ilmu dan amal ya. Bima'junil ilmi, dengan adonan berupa ilmu dan amal itu. Kata makjun ini unik ya. Ini istilah yang yang khas kalangan santri, karena di kalangan santri itu ada jamu namanya jamu makjun. Jamu makjun itu jamu campuran ya. Jamu yang dibuat dari adonan beberapa bahan ya. Nah makjun ini macam-macam. Yang suka bikin makjun itu antara lain Mbah Zainal Wong-Wongan dari mana, Rembang itu ya, dari Sedan itu. Nah itu Mbah Zainal itu sering bikin jamu makjun, jamu yang merupakan campuran dari berbagai unsur, dari berbagai rempah-rempah ya, ya semacam herbal lah ya, makjun itu.
Jadi ma'jun itu artinya campuran ya, mixing ya, campuran antara ilmu dan amal. Jadi cara untuk mengobati secara kuratif ya, marah ketika sudah terjadi itu ya nggak bisa lain kecuali harus ada ilmu dan ilmu itu diamalkan. Nah, sekarang ilmunya apa? Apa ilmunya untuk mengatasi marah itu? Amal ilmu. Adapun jamu makjun berupa ilmu itu, fahuwa, maka ilmu ini sittatu umurin, ada 6 perkara. Al-awalu, yang pertama. Ini praktis sekali ya. Ini kitab Ihya ini keistimewaannya adalah mengajari kita tentang akhlak ya. Tentang akhlak yang praktis ya. Ini bukan akhlak sebagai filsafat, tetapi filsafat yang merupakan petunjuk praktis bagaimana kita bertindak secara benar dalam kehidupan kita, termasuk di dalam cara mengatasi ya, teknik-teknik mengatasi kalau kita marah itu. Jadi ini adalah etika yang praktis sekali, berguna buat siapa saja. Dan saran-saran Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini sangat-sangat tepat ya, bisa kita coba ya. Nah, sekarang kita lihat al-awwalu, ilmu yang pertama untuk mengatasi marah kalau sudah terjadi adalah an yatafakkar. Berpikir orang yang marah tadi itu sahibul ghadab fil akhbari, tentang khobar-khobar, tentang hadis-hadis ya. Allati sanurituha, yang akan mendatangkan aku Al-Ghazali, menceritakan, meriwayatkan aku kepada Al-Akhbar ini fi fadli kazmil ghaidhi, di dalam menerangkan tentang keutamaannya mengendalikan marah. Nanti setelah bab ini ada bab tentang fadlu kazmil ghaidhi ya, tentang keutamaannya kita mencegah, mengendalikan ya marah itu. Nah, itu nanti di sana diterangkan, ada banyak hadis-hadis ya, nukilan atau quote-quote dari para salaf, para sahabat tabi'un dan tabi'un tabi'in. Nah, orang yang sudah marah itu ya, itu sebaiknya mengingat kembali ya, wasiat-wasiat, ajaran-ajaran moral yang diajarkan Kanjeng Nabi ya. Jadi tentang keutamaannya mengendalikan marah, wal afwi, dan keutamaannya memaafkan orang yang melakukan tindakan yang bikin marah kita itu ya. Wal khilmi, dan sabar ya. Al khilmu itu artinya sabar atas tindakan-tindakan menjengkelkan orang lain. Tindakan-tindakan orang lain yang kedudukannya lebih rendah, itu al khilmu. Al khilmu itu sabar dalam pengertian yang khusus ya. Kalau as-sabru itu sabar dalam pengertian umum. Tapi kalau al-khilmu itu sabar yang dilakukan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi terhadap orang yang lebih rendah. Jadi misalnya kita punya murid jengkelin ya, murid menjengkelkan gurunya, melakukan tindakan-tindakan yang jengkelin ya, yang nyebelin lah pokoknya ya. Nah, itu kalau guru sabar tidak marah kepada muridnya yang seperti itu namanya khilmun. Kalau ada pemimpin sabar terhadap bawahannya yang melakukan tindakan yang menjengkelkan, itu bahasa Arabnya adalah al-khilmu. Makanya Allah itu salah satu sifatnya adalah al-halim ya. Allah itu sabar terhadap hamba-hambanya yang nyebelin itu loh ya. Ya. Dalam bahasa Inggris itu ada kata yang hampir sepadan dengan ini ya, magnanimity ya. Magnanimity itu artinya orang yang besar memaafkan orang-orang yang lebih rendah kedudukannya, yang melakukan tindakan yang mencelakai dia memaafkan itu. Karena kalau orang besar terus jengkel karena ada orang kecil atau orang di bawahnya dia melakukan tindakan salah, itu ya nggak keren gitu loh. Kita malah justru turun derajat itu kan. Jadi kalau marah terhadap, sabar kepada
orang yang setara dengan kita itu bukan khilmun, bukan halimun, itu ya sabar saja, atau ikhtimal. Nah ini al-ikhtimal ini, wal ikhtimali, dan sabar dalam pengertian sabar terhadap orang yang kedudukannya setara dengan kita. Makanya bahasa Arab ini agak unik ya, ada istilah-istilah dalam bahasa Arab yang maknanya itu subtil sekali, maknanya itu kompleks ya, seperti bahasa Jawa itu ya. Ya semua bahasa sebetulnya punya istilah-istilah yang maknanya kompleks ya. Jadi misalnya sabar terhadap orang yang kedudukannya lebih rendah daripada kita itu al-khilmu. Tapi kalau sabar terhadap orang yang setara dengan kita itu ikhtimal ya. Ikhtimal. Dalam bahasa pesantrennya itu betah-betahke ya. Jadi ada orang jengkelin kepada kita, kedudukannya sama dengan kita tidak membalas kejelekan dia, itu namanya ikhtimal ya. Memaafkan dalam pengertian sabar ya. Tapi kalau orang yang lebih rendah daripada kita kok menyakiti kita memaafkan dia, itu namanya khilmun atau halimun ya. Jadi dia orang yang sudah terlanjur marah itu sebaiknya ingat tentang hadis-hadis ya, wawaler atau nasihat-nasihat dari Kanjeng Nabi tentang keutamaan mencegah atau mengendalikan marah, memaafkan, sabar dalam pengertian al-hilmu, dan sabar dalam pengertian al-ihtimal ya. Fayarghaba, maka menjadi senang orang yang marah tadi itu fi thawabihi, di dalam pahalanya kazmul ghaidh, mengendalikan marah tadi itu. Fatamna'a, maka mencegahlah ya. Ini atafnya kepada yatafakkar, makanya dibaca fatamna'a. Maka mencegah kepada orang yang marah tadi itu syiddatul khirsi, kuatnya kesenangan ya, kuatnya keinginan ala thawabil kazmi, untuk keinginan apa ya, ala di sini ta'alluqnya kepada kata al-khirsu, ala thawabil kazmi, ingin terhadap pahalanya mencegah atau mengendalikan marah ya. Mencegah dari apa? Nah jadi ini kalau huruf jar dalam bahasa Arab itu ya, partikel jar ya, atau preposisi dalam bahasa Indonesia ya, kata depan ya, itu dia selalu punya ta'alluq ya. Dalam bahasa Indonesia juga sama sebetulnya ya. Saya duduk di atas kursi, saya duduk di ini kaitannya dengan apa? Dengan duduk, bukan dengan saya ya. Saya pergi ke pasar, kata ke itu ta'alluqnya, hubungannya hubungannya dengan apa? Dengan kata kerja pergi ya. Itu namanya ta'alluq. Nah dalam bahasa Arab ta'alluq itu penting sekali. Kalau jenengan keliru menta'alluqkan huruf jar dengan fi'il yang salah ya udah maknanya keliru, sampean akan tersesat ya. Makanya memahami ta'alluq itu penting, apalagi dalam kata yang berlapis-lapis seperti ini ya. Jadi fatamna'ahu syiddatul khirsi ala thawabil kazmi anit tasyafi. Ini ada banyak huruf jar di sini ya, ada 2 huruf jar ya. Nah, sama harus tahu huruf jar yang ini hubungannya dengan apa, dengan kata kerja yang mana, atau dengan kata sebelumnya yang mana, terus huruf jar yang kedua dengan kata kerja yang mana lagi. Kalau jenengan tidak bisa menta'alluqkan dengan tepat, jenengan tidak bisa memahami kalimat dengan tepat juga. Jadi saya ulangi ya, fatamna'a, maka akan mencegah kepada orang yang marah ini syiddatul khirsi, kuatnya keinginan ya. Keinginan untuk apa? Ala thawabil kazmi. Ala di sini adalah preposisi ya, huruf jar, kata depan. Ala thawabil kazmi, keinginan untuk memperoleh pahala mengendalikan marah. Anit tasyafi, dari di sini hubungannya dengan apa? Dari tamna'ahu, mencegah dari apa? Anit tasyafi, dari ingin melampiaskan kemarahan dengan membalas dendam. Itu tasyafi ya. Anit tasyafi, dari membalaskan rasa marah ya.
wal intiqami dan balas dendam, wa yantafi'a dan menjadi padam ya ghaidhuhu marahnya orang ini. Jadi intinya pokoknya kiat pertama ya mengatasi marah jika sudah terjadi ya, pertama berupa ilmu, harus tahu ilmunya ya. Nah, ilmu di sini banyak isinya, ada 6 unsur. Pertama, ilmu itu adalah pengetahuan kan, pengetahuan pertama. Jenengan ingat pengetahuan tentang hadis-hadis yang memuji atau menerangkan keutamaannya mengendalikan marah ya. Nah, ini contohnya hadis atau ya tentang keutamaan mengendalikan marah atau cerita dari para salaf ya, generasi terdahulu, para sahabat dan tabi'in. Qala Malik bin Aus ibn al-Hadathani, berkata Malik ibn Aus ibn al-Hadathan ya. Ghadiba marah Umaru Sayyidina Umar pada suatu hari radhiyallahu anhu ala rajulin terhadap seorang laki-laki. Wa amara dan memerintahkan Umar ini bidorbihi untuk memukul laki-laki ini. Ya, fakultu maka mengatakan aku Malik bin Aus ibn al-Hadathan ini. Ya, ini salah satu sahabat ini ya, sahabat Malik bin Aus. Apa kata Malik bin Aus? Ya Amiral Mu'minina. Jadi apa ini Umar pada saat sudah jadi khalifah loh ini ya. Bukan Umar yang masih menjadi orang biasa ya, bukan ini. Ini Umar yang sudah jadi raja ini. Satu saat marah kepada seseorang, lalu Malik ibn Aus interupsi. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai rajanya orang-orang mukmin. Ya. Khudhil afwa, mengutip ayat dalam Al-Quran ya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilina. Nah, jadi dibacakan ayat ini, khalifah mau marah ya, raja mau marah, didalili Quran. Ya kalau kita atau raja pada umumnya marah mestinya, ini lagi marah kok didalili Quran, ini kurang ajar gitu. Kalau raja biasa ya. Tapi ini karena raja yang soleh ya, dibacakan Quran ya langsung terus apa ya terpengaruh ya, artinya mendengarkan betul ayat yang dibacakan itu. Khudhil afwa, ambillah engkau, ini ayat ya. Kalau ayatnya sendiri itu maknanya khudh, ambillah engkau wahai Muhammad ya. Tapi di sini karena dibacakan kepada Sayyidina Umar ya maknanya khudh, ambillah engkau wahai Umar al-afwa, memaafkan, tindakan memaafkan, wa'mur dan perintahkanlah engkau wahai Umar bil urfi terhadap kebaikan, wa'arid dan berpalinglah engkau wahai Umar anil jahilina dari orang-orang yang bodoh yang bikin marah engkau. Kamu ini raja, ada bawahan kamu marah kok kamu emosional itu ya. Raja itu kan ya mestinya tidak mudah mengumbar marah itu ya. Pemimpin itu kan ya marah tentu kalau dalam situasi yang tepat oke saja, tapi pemimpin itu harus mengirit marah itu. Karena dia pemimpin. Kalau orang biasa ya lain soal. Kalau pemimpin itu marahnya harus diirit banget. Harus marah pada momen yang betul-betul memang membutuhkan marah. Karena kalau enggak, itu nanti membuat harga diri dia atau kewibawaannya dia turun itu. Ya. Mengalami inflasi. Ya itulah resiko kalau jadi pemimpin ya. Kalau jadi orang biasa ya marah sembarang-barang ya. Dik marah, sisi marah itu kan. Ya orang biasa. Tapi kalau sudah jadi orang yang punya kedudukan, punya status sosial, punya wibawa, itu kalau marahnya diumbar ya, diobral ya, sedikit-sedikit marah, ya pasti itu akan membuat wibawanya turun. Itulah makna wa'arid anil jahilina. Orang-orang bodoh ya, itu kalau bikin kamu marah ya sudahlah.
nggak usah ditanggapi itu ya. Nggak usah ditanggapi. Fakana maka ada Umaru, Sayyidina Umar, yaqulu berkata Umar, mengulang ayat yang dibacakan oleh Malik bin Aus ini, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilina. Jadi Umar marah, dibacain ayatnya dibaca kembali ya. Artinya ayatnya dipikirkan itu ya. Dipikirkan betul-betul. Fakana maka ada Umar ini ya ta'ammalu, memikirkan dengan sungguh-sungguh ya. Umar ini fil ayati, di dalam ayat tadi itu. Wakana, dan ada Sayyidina Umar ini, salah satu cirinya Umar adalah waqafan, orang yang sering berhenti ya. Ini adalah sifat mubalaghah ya. Waqafan, wong sing akeh uliye mandek, itu kalau bahasa pesantrennya ya. Waqafan, orang yang banyak berhentinya inda kitabillahi, pada saat atau pada kitabnya Allah. Ketika kitabnya Allah Quran dibacakan, dia waqafan ya, orang yang selalu berhenti berpikir, memikirkan arti ayat itu. Mahmatulia, kapanpun dibacakan kitabullah ini alaihi kepada Umar. Katsirat tadabburi, orang yang banyak berefleksi Umar ini fihi, tentang kitabullah ini. Fatadabbaro, maka bertadabbur, maka merefleksikan Umar ini fihi, di dalam ayat tadi itu, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Kemudian setelah dia mikir, dia dibacain ayat ini, iya ya, ayatnya khudhil afwa wa'mur bil urfi terutama wa'rid 'anil jahilin itu ya. Jadi kalau sampean di Twitter atau di Facebook atau di Instagram nulis status, ada orang yang nyolot itu ya, kan sering itu di medsos itu nyolot. Followernya telur ya, maksudnya kosong itu, gambarnya, avatarnya nggak ada, namanya juga bukan nama asli, ngomentari nyolot itu ya. Dan ndak empan papan, artinya kita nulis apa, komentarnya apa. Ini kan sering sekali begitu di medsos itu. Nah kalau ada begitu itu sudahlah, nggak usah ditanggapi. Ingatlah, ini teknik ihya ini ya. Pertama cara mengatasinya, kalau pasti marah ya, saya juga sama marah itu. Tapi kalau sudah marah begitu, cara mengatasinya adalah pertama dengan ilmu. Ilmu itu isinya 6. Pertama, ingat ayat ini. Wa'rid 'anil jahilina. Ya. Anggap saja orang yang nyolot itu ini orang bodoh, yang tidak ngerti apa-apa itu ya. Ya sudahlah ya. Karena kalau orang yang ngerti, tanggapannya itu pasti baik ya, tanggapannya sopan dan ya kritis, tapi menghargai kita yang berpendapat ya. Kecuali kalau status kita itu memang ya isinya nyinyir atau bikin orang nyolot, ya salah kamu sendiri ya. Jadi tapi kalau kamu sudah berusaha menulis dengan ya mengandung kritik, tetapi ditulis dengan sesopan mungkin ya, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tapi ditanggapi dengan nyolot. Nah, sudah, kamu pakai aja ayat ini, wa'rid 'anil jahilin itu ya. Mengikuti, nah ini mengikuti teladannya Sayyidina Umar. Wa amara, dan memerintahkan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, ini salah satu raja atau khalifah di dalam dinasti Bani Umayyah ya, yang dianggap sebagai Umar kedua ya, karena raja yang adil dia, seperti Umar yang pertama ya, Umar yang tadi kita baca sebelumnya itu ya. Nah ini juga sama, khalifah juga. Umar ini memerintahkan bidor birojulin, untuk memukul seseorang. Tsumma qara'a, kemudian membaca orang yang mau dipukul ini, qaulahu, firman Allah Ta'ala, wal kadhiminal ghaidha. Tapi ini hanya mempan bagi raja-raja yang soleh, penguasa yang ngerti Quran, ngerti ayat dan ngerti artinya. Kalau jenengan punya pemimpin yang bodoh, yang tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti ayat, atau dibacain ayat tapi nggak mau dengar, ya nggak ada pengaruhnya. Ini hanya berlaku untuk raja yang memang
ya paham, ya dikandani, dibacakan ayat, dia berpikir ya. Ini laki-laki ini mau dipukul Umar bin Abdul Aziz, langsung dalili itu wal kadhiminal ghaidha ya. Ini kan tentang apa ya, dalam surat Ali Imran kalau tidak salah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Jadi surga itu disiapkan bagi orang-orang yang muttaqin. Siapa muttaqin itu ya? Termasuk ini orang-orang yang bisa mengendalikan marahnya. Begitu Khalifah Raja Umar bin Abdul Aziz dibacain ayat ini oleh orang yang mau dipukul dia, langsung waqala dan berkata Umar ini lihulamihi kepada asistennya Umar ya, kepada pembantu laki-lakinya ya. Hulam itu maknanya bisa dua, bisa budak yang masih remaja, masih kecil ya, bisa artinya ya orang yang masih kecil ya. Jadi hulam itu artinya bisa maknanya budak, bisa maknanya orang yang bukan budak tapi pembantu kita yang masih muda sekali, itu namanya hulam ya. Waqala dan berkata Umar ini lihulamihi kepada pembantunya Umar bin Abdul Aziz, khalli, bebaskan engkau anhu terhadap laki-laki ini. Sekali lagi ini kalau rajanya raja yang soleh ya. Kalau pemimpin yang tidak ngerti apa Quran, tidak ngerti pitutur tentang kebaikan ya, dituturi ya nggak mau dengar ya sudah, nggak ada gunanya memang. Asani, ilmu yang kedua ya. Yang pertama adalah kita kalau marah ya, kita ingat ya ayat hadis yang berkaitan dengan keutamaan mengendalikan marah. Asani yang kedua, an yukhawwifa, untuk menakut-nakuti orang yang marah ini, nafsahu kepada dirinya orang ini, bi'iqabillahi, dengan siksanya Allah Ta'ala. Ya sudah ya, kita kan sebagai orang yang beriman, salah satu iman itu ya iman kepada surga dan nerakanya Allah, itu salah satu unsur iman ya. Nah, karena kita percaya kepada adanya siksa Allah ya, kita harus mensugesti diri ya, bahwa kalau kita marah itu ada Tuhan yang bisa juga marah kepada kita itu ya. Nah, bagaimana caranya tahwif wahwa ya? Dan tahwif itu ayyakula, berkata orang yang marah tadi itu qudratullahi. Jadi katakan kepada dirimu begini, qudratullahi alayya a'zamu min qudrati ala hadzal insani. Jadi teknik mengendalikan marah ini ya. Qudratullahi, kekuasaan Allah alayya kepadaku ya. A'zamu lebih besar min qudrati daripada kekuasaanku ala hadzal insani, daripada atau terhadap orang yang aku marahi ini. Kalau Allah mau marah kepadaku, itu jauh lebih bisa daripada aku marah kepada orang ini. Ya. Jadi sebelum sampean menjatuhkan atau mengeksekusi marah sampean itu nanti dulu ya, nanti dulu itu. Memang sudah marah kita, cuma eksekusi marah itu ditunda dulu ya. Ditunda dulu ya. Dengan cara tadi itu mengatakan kepada kita, ada Tuhan yang mengawasi saya, yang bisa marah juga kepada saya. Orang ini saya marahi karena berlaku salah kepada saya. Nah, saya ini manusia juga berlaku salah juga kepada Allah. Allah bisa juga marah kepada saya. Bahkan lebih mampu marah kepada saya ketimbang marahku kepada orang ini. Jadi kita langsung ingat begitu ya. Falau amda itu, maka jika melaksanakan aku ghadabi marahku alaihi kepada orang ini, kepada hadzal insan, lam aman ya. Lam aman itu asalnya lam aman ya, tapi kemudian diiklal menjadi lam aman ya. Maka tidak aman aku an yumdiya, untuk melaksanakan Allah ghadabahu terhadap marahnya Allah alayya kepada aku yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti ya.
ahwajama akunu, ya. Ahwajama akunu, ini maf'ul mutlak, ya. Ahwajama akunu, ya. Dengan lebih butuhnya aku, ya, ilal afwi, kepada permaafan, ya. Jadi kalau aku mau mengeksekusi marahku sekarang ini kepada orang itu, aku tidak akan bisa lepas, ya, nanti di hari kiamat dari kemungkinan Allah juga melaksanakan mengeksekusi marahnya kepada aku, ya. Dan apa itu hari kiamat, ya, hari kiamat nanti itu adalah hari momen saat ketika aku butuh banget untuk diampuni, ya. Sementara Allah bisa mengeksekusi marahnya, azabnya kepada aku, ya. Pada saat aku butuh diampuni oleh Allah, Allah membalas aku karena aku di dunia ini tidak mengampuni orang. Allah membalas aku dengan tidak mengampuni aku itu. Jadi ingat, jadi sugestikan kepada diri kamu seperti itu, ya. Faqad qala, maka telah berfirman Allah Ta'ala fi ba'dil kutubi, di dalam sebagian kitab-kitab al-qadimati yang dahulu, yang kuno, maksudnya sebelum Quran, ya. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, uzkurni, ingatlah engkau ni kepadaku, hina taghdabu, ketika, ya, marah engkau. Ingatlah engkau kepadaku saat engkau marah, azkurka, maka akan mengingat aku kepada engkau, hina aghdabu, ketika marah aku. Ingatlah aku ketika kau marah, maka aku akan ingat kau pada saat aku marah kepada kamu. Fala amhaku, maka tidak akan menghancurkan aku atau mengazab aku kepada dirimu, fiman, di antara orang-orang, amhaku, yang akan menghancurkan aku kepada man ini. Ini apa ya? Ini teknik kedua, ya. Kalau sampean mau marah, ingatlah bahwa suatu saat sampean juga bisa, ya, menjadi sasaran azab dan marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Dan kalau saya memaafkan orang itu saat ini, saya berharap suatu saat Allah akan memaafkan aku pada saat aku butuh maafnya dia. Maksudnya butuh maafnya Allah, ya. Katakan kepada diri kamu begitu, gitu, ya. Insya Allah, ya, dari marah level 100 kira-kira akan merosot jadi 90, 80, 70, syukur-syukur sampai di bawah 50, gitu, ya. Ya, tapi kalau sudah disugesti begini kok level marahnya nggak turun-turun, ya memang dasar udah. Tapi kalau orang itu betul-betul menghayati pengertian ini, ya, insya Allah akan turun itu level marah. Walaupun sedikit lah, kan lumayan kan, dari marah level 100 turun jadi 95, itu kan lumayan, ya. Yang semula mau membalas dengan cara yang pedih kepada orang yang bikin jengkel dia, pembalasannya dikurangi kepedihannya itu, ya. Level keganasan untuk merespon orang yang nyolot tadi itu dikurangi keganasannya itu, atau kebrutalannya itu. Nah, kalau orang tidak punya ilmu seperti ini, yang terjadi bisa orang marah 10, orang membuat jengkel dia 10, dia balas 20, 30, 50, bahkan sampai 100, itu berlipat-lipat itu. Tapi kalau sudah ada begini kan, ya minimal balasnya itu setimpal saja lah, 10 dibalas 10, itu sudah oke itu. Ya syukur-syukur bisa di bawah 10, alhamdulillah. Tapi kalaupun setimpal itu masih alhamdulillah, dibandingkan kalau misalnya saya terdorong untuk balas dengan tingkat keganasan di atas tindakan asalnya yang membuat dia marah itu, ya. Wa ba'atha, dan mengutus, ya.
Wa ba'atha, dan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasifan, kepada seorang pembantu, ya, ay hulaman, ya, atau khadiman, pembantu, ila hajatin, kepada atau untuk kepada suatu kebutuhan. Fa'abta'a, maka memperlambat atau lambat wasif ini alaihi, kepada Rasul. Falamma ja'a, jadi Kanjeng Nabi itu yang manusia juga, ya. Kanjeng Nabi itu manusia juga, ya, kadang-kadang marah, ya. Ini Kanjeng Nabi suatu saat punya kebutuhan, mengutus seorang pembantu untuk, ya, melaksanakan atau mencari sesuatu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi. Nah, orang ini lambat merespon permintaan Kanjeng Nabi ini. Padahal ya kita nggak tahu kebutuhan Kanjeng Nabi ini apa. Pasti ini kebutuhan yang penting, tidak kebutuhan yang remeh-temeh. Karena Kanjeng Nabi kan tidak mungkin marah kalau hanya soal-soal yang sepele, yang tidak doruri, ya. Ini mungkin soal yang doruri, ya. Kemarin kan kita membaca dalam kitab Ihya kan, sesuatu yang bikin marah itu kan dibagi tiga. Ada yang doruri, ada yang tidak doruri, ada yang doruri bagi seseorang tapi tidak doruri bagi sebagian yang lain. Ya, ini pasti hal yang dibutuhkan Kanjeng Nabi ini berkaitan dengan yang doruri, sesuatu yang betul-betul dibutuhkan Kanjeng Nabi. Mengutus seorang khadim untuk melaksanakan kebutuhan itu lambat, nggak segera merespon. Falamma ja'a, maka ketika datang wasif ini, qala, berkata Kanjeng Nabi dengan agak jengkel nadanya, ya, laulal qisasu la auja'tuki, ya. Laulal qisasu la auja'tuki, ya. Laulal qisasu, jika tidak karena adanya qisas, ya, la auja'tu, maka akan membuat sakit akuki kepada engkau, ya. Jadi ini pembantunya perempuan ini, ya. Jadi ini pembantu perempuan, ya. Ail kisasu, maksudnya apa kisas di sini? Ail kisasu, kisas fil kiamati, di dalam hari kiamat nanti. Andai aku tidak ingat kalau saya marah sekarang nanti akan dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat, saya akan marah kepada engkau, wahai pembantuku itu, ya. Karena kamu telah membuat jengkel aku, diperintahkan tidak segera melaksanakan perintah itu, padahal penting sekali itu, ya. Nah, ini contoh dari Kanjeng Nabi itu, ya. Ya, intinya pokoknya kalau kita mau marah itu ingatlah, kalau seandainya saya marah saat ini nanti dibalas di hari kiamat oleh Allah, gimana itu, ya. Nah, repot, ya. Jadi mending kita kendalikan marah kita sekarang dengan harapan pada hari kiamat kita diampuni oleh Allah karena kita telah berlaku baik kepada orang itu, ya. Wakilah, dan diceritakan, ya. Dan diceritakan makana, jadi ini artinya kisah yang tidak jelas sumbernya dari mana, tapi ini kisah yang, ya, bergunalah untuk pitutur, ya, untuk piwulang, untuk ajaran, ya. Dan ini ajaran berasal dari agama Yahudi, ya. Jadi nggak masalah, ya. Kita belajar sesuatu akhlak yang baik dari agama lain, nggak masalah, ya. Wah, ini Yahudi, ini nggak boleh ini, ya. Masa kita belajar kebaikan dari orang Yahudi? Nggak masalah, wong kebaikan itu ada di mana-mana. Dalam kitab Ihya ini itu banyak kita jumpai rujukan-rujukan tentang ajaran moral yang berasal dari Injil, dari Bible, Alkitab, ya, dari Torah, dari kitabnya orang Yahudi, dari kitab-kitabnya bangsa-bangsa yang lain sebelum Islam itu banyak sekali. Salah satunya ini contohnya, ya. Jadi dikatakan di dalam tradisi orang Yahudi ini diambil dari kisah tentang ajaran kebaikan dalam agama Yahudi. Maka tidak ada fi Bani Israel, di dalam Bani Israel, malikun seorang raja,
illa wa ma'ahu, kecuali beserta raja ini hakimun, ya, seorang yang bijak, ya. Jadi di dalam Bani Israel, ya, orang Yahudi dulu di era para raja-raja Bani Israel, ya, raja, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, dan raja-raja Israel yang lain, ya, itu kalau ada seorang raja dalam tradisi atau bangsa Israel pasti disertai oleh orang bijak, hakimun, orang yang memberikan masukan berupa ajaran kebaikan, ya. Ini tidak sekedar one team press, enggak, ya. Jadi hakimun itu artinya ya kiai, tapi kiai yang bisa memberikan pitutur, nasihat kepada raja ini, ya. Jadi setiap raja itu selalu disertai oleh hakimun. Idza ghadiba, ketika marah raja ini, atau maka akan memberi, ya, seorang hakim tadi itu kepada Malik, raja tadi itu, sahifatan, secarik kertas atau kitab, ya, atau buku, isinya fiha, di dalam sahifah ini, di dalam surat atau buku ini, ya, atau dalam lampiran halaman ini dia nulis sesuatu, ya, untuk diberikan kepada raja itu. Di dalam kertas itu ada tulisan irhamil miskina wakhshal mauta wadhkuril akhirata fakana yaqra'u hatta yaskuna ghadabuhu. Irham, ya, ini isi pituturnya hakim tadi itu kepada raja tersebut. Irham, kasihilah engkau al-miskina, kepada orang miskin. Orang miskin kamu kasih, ya. Jangan kamu marahi itu, ya. Wakhsha, dan takutlah engkau wahai raja al-mauta, kepada mati. Wadhkur, dan ingatlah engkau al-akhirata, kepada akhirat. Itulah fungsinya percaya kepada akhirat itu. Jadi percaya kepada akhirat itu punya fungsi yang penting dalam kehidupan orang beriman, ya. Karena percaya kepada akhirat itu fondasi moral. Karena kalau orang itu percaya kepada hari akhir, dia memiliki sesuatu yang membuat dia ini, ya, bisa terkendali tindakannya, ya. Karena ketika dia mau berbuat jahat, berbuat ketidakadilan kepada seseorang di dunia sekarang ini, ya, walaupun dia sekarang ini itu bisa lepas dari hukuman, dia bisa menikmati impunitas, ya, impunity, ya, artinya tidak dihukum di sini. Kan banyak di sini orang jahat, ya, hidup di dunia ini sampai mati hidupnya bahagia, kaya raya, padahal sudah membuat sengsara ratusan ribuan orang, ya. Sampai mati hidup bahagia, kekayaannya banyak, nggak ada yang mengganggu dia. Kan tidak adil itu, ya. Tidak adil itu. Nah, kalau orang percaya kepada hari akhir, kepada akhirat, ya, dia minimal, ya, dia punya pengendali. Saya memang bisa bebas dari hakim di dunia ini, tapi saya tidak bisa bebas dari hakim di kemudian hari. Kalau ada orang lemah yang dizolimi oleh penguasa sekarang dan tidak mendapatkan keadilan, dia tidak frustrasi. Saya tidak mendapatkan keadilan sekarang, tapi saya akan mendapatkan keadilan di hari kemudian hari. Ada optimisme, ada harapan itu, ya. Itulah pentingnya percaya kepada hari akhir, karena itu fondasi moral kehidupan di dunia ini, ya. Fakana, maka ada raja tadi itu yaqra'u, membaca raja ini kepada sahifah atau halaman lempiran, ya, kertas yang kirimkan oleh hakim tadi itu, ya, hatta yaskuna, sehingga diamlah, sehingga redalah ghadabuhu, marahnya raja tadi itu, ya. Inilah pentingnya kita kalau jadi penguasa atau jadi pembesar, ya, jadi orang yang punya jabatan itu, kalau bisa itu adalah orang bijak, ya,
orang yang hakim yang kita angkat untuk menyertai kita. Karena pada saat-saat tertentu kita membutuhkan nasihat orang seperti itu. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ilmu yang ketiga, an yuhadzira, untuk menakut-nakuti orang yang marah ini, nafsahu, dirinya orang yang marah, akibatal adawati, akibat dari permusuhan, wal intiqami, dan balas dendam. Jadi yang ketiga adalah jenengan ya menyadarkan diri sampean tentang akibat kalau sampean ini dendam. Ya namanya dibuat marah kan dendam gitu. Kalau dendam itu begitu berkesumat ya, sampean kepengin melampiaskan dendam itu bisa akibatnya bisa kemana-mana, bisa merusak banyak hal. Nah itu sampean sadari itu ya. Wa tashammural aduwi, dan siap-siapnya seorang musuh limuqabalatihi, untuk menghadapi, untuk membalas ya al-intiqam. Musuh sampean juga akan balas balik. Kalau sampean balas dendam, dia juga akan balas balik kembali ya. Wasa'ya, dan berusaha ya. Jadi mengawas-ngawasi, memperingatkan dirinya orang itu kepada tadi itu, dan wasaya, dan kepada usaha fi hadmi aghradihi ya, di dalam menghancurkan tujuannya orang yang marah itu ya. Artinya musuhnya dia akan membalas balik dengan cara menghancurkan program-program dia ya, cita-cita dia dan seterusnya ya. Wasyamatata, dan wasyamatata, dan merasa gembira ya. Asyamatata, gembira, bimasaibihi, terhadap ya musibah-musibahnya sahibul ghadab ya, atau al-adu ya. Tadi itu wasaya, dan berusaha fi hadmi aghradi, di dalam menghancurkan tujuannya al-adu ya. Wasyamatata, dan gembira bimasaibi, terhadap musibah-musibahnya al-adu ya. Jadi asyamata itu artinya orang, jenengan gembira karena orang lain terkena musibah. Terkena musibah itu ya. Itu ada itu bahasa Inggrisnya itu. Apa itu Mbak Admin? Bahasa Inggrisnya itu Schadenfreude ya. Asyamatah itu artinya jenengan gembira karena musuh sampean sengsara. Syukurin. Nah, itulah, itu namanya syamata itu ya. Schadenfreude ya. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah khusus itu, asyamata itu. Jadi kan nggak punya, dalam bahasa Indonesia nggak ada itu, nggak ada itu. Bahasa Inggris juga nggak ada, karena bahasa Inggris pinjam dari Jerman itu ya. Schadenfreude ya. Ya, Schadenfreude. Nah, sampean ya, kalau misalnya melakukan ini, maksudnya melakukan syamatah ini, jadi jenengan dibuat jengkel atau dibuat marah, disakiti oleh musuh sampean, terus sampean membalas dendam nggak bisa ya. Terus musuh sampean ini suatu saat terkena musibah, terus sampean syukurin ya. Cuman gembira, syukurin dia menyakiti saya dulu ya. Dan musuh sampean ngerti sampean gembira atas musibah dia ini, itu kan dia juga bisa membalas balik. Nanti kalau sampean suatu saat kena musibah ya, itu juga musuh sampean bisa melakukan hal yang sama ya, bergembira terhadap sampean yang sedang kena musibah itu. Kalau sampean mendengar musuh sampean itu gembira karena musibah yang mengenai sampean, sakit nggak? Sakit hati nggak? Sakit hati pasti itu ya. Makanya nggak usah syamatah, nggak usah
nggak usah menunjukkan kegembiraan ketika musuh yang membuat marah sampean itu terkena musibah, karena nanti bisa dibalas juga. Wahua, sementara orang yang memarah tadi itu la yakhlu, tidak akan bebas ya orang yang marah ini andil masaibi, dari musibah-musibah. Jenengan suatu saat juga kena musibah juga. Musuh sampean bisa melakukan syamatah juga ya kepada sampean gitu ya. Jadi itu cara tekniknya itu fayuhawwifa, maka memperingatkan, mewarning orang yang marah tadi itu nafsu kepada dirinya orang yang marah biawaqibil ghadabi, terhadap akibat-akibat marah fit dunia, di dunia sekarang. Ingkana, jika ada orang ini la yakhafu, tidak takut orang ini minal akhirati, dari atau terhadap akhirat. Kalau jenengan tidak percaya adanya kehidupan akhirat, tetap jenengan itu bisa menasehati diri sampean dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat sama sekali, murni keduniaan. Misalnya apa? Ya tadi itu, kalau sampean balas dendam, kalau pitutur yang sebelumnya itu kan terkait dengan akhirat ya, nanti di akhirat Allah akan menyiksa kamu juga. Kalau kamu marah di sini, Allah bisa marah membalas kamu marah di hari akhir nanti. Nah, itu kan kalau orang percaya agama. Kalau nggak percaya sama agama gimana? Nah ini adalah teknik ketiga ini, ilmu ketiga ini untuk orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat atau tidak takut sama sekali kepada akhirat. Minimal orang yang tidak percaya akhirat ini itu mensugesti diri ya dengan cara mengatakan, ya kalau saya dendam, ya saya bisa juga dibalas dendam oleh musuh saya. Musuh saya juga bisa balas dendam kembali gitu. Jadi artinya karma di dunia itu real itu. Jangan takutilah diri kita ini ya. Warninglah diri kita sendiri dengan adanya karma di dunia itu ya. Wahada, dan ini ya, yaitu artinya apa itu ya, menakut-nakuti diri dengan akibat di dunia ini, akibat marah di dunia ini, yarji'u ya, itu kembali hada ini ila tasliti syahwatin, kepada menguasakan syahwat ala ghadabin, terhadap marah itu ya. Jadi ini kan teknik yang ketiga ini teknik yang sebetulnya sederhana aja. Caranya apa? Memadamkan marah ya, dengan cara memberikan kekuasaan kepada syahwat. Syahwat di sini apa? Syahwat itu artinya kan kesenangan ya. Jadi kalau sampean bisa mengendalikan marah sekarang ini di dunia, sampean akan mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Itu namanya syahwat. Apa itu? Jenengan selamat dari tindakan balas dendam yang akan dilakukan oleh musuh sampean kalau sampean membalas marahnya dia ya. Itu namanya syahwat ya. Jadi menimbang-nimbang kira-kira cost and benefit, itu maksudnya tasli itu syahwat di sini ya. Jadi cost and benefit. Jadi ditimbang-timbang aja, kalau saya marah itu nanti akibatnya begini, kalau tidak begini. Dibuat kalkulasi cost and benefit saja. Kalau saya marah itu nanti costnya lebih tinggi daripada benefitnya. Kalau saya tidak marah, tidak membalas marahnya orang itu atau tidak membalas orang bersangkutan, benefitnya, maksudnya syahwat di sini lebih tinggi. Itu namanya taslitu syahwatin ala ghadabin. Walaysa, dan tidak ada hadza ini itu min a'malil akhirati, termasuk dari amal-amal akhirat. Karena ini amal dunia, ini adalah kalkulasi untung rugi dunia ini. Jadi ini adalah ilmu dunia murni, bukan ilmu akhirat. Ini bukan kalkulasi akhirat ini. Karena ini kalkulasi murni duniawi, wala thawaba, tidak ada ganjaran atau pahala itu maujud alaihi, kepada hadza ini. Karena ini ya murni kalkulasi cost and benefit di dunia. Tidak ada unsur akhiratnya ya. Kalau yang tadi sebelumnya kan ada unsur akhiratnya. Saya tidak marah di sini karena khawatir nanti dibalas oleh Allah di hari akhir. Nah itu berpahala. Ya. Tapi kalau ini, saya tidak marah karena khawatir nanti dibalas oleh musuh saya.
Nah, itu namanya perhitungan murni duniawi. Kalkulasinya kalkulasi murni, kalkulasi duniawi. Tidak ada unsur akhiratnya. Karena itu nggak ada pahalanya. Li'annahu, karena sesungguhnya hadza ini, yaitu apa ya, atau ya hadza tadi ini mutaraddidun, ya. Tindakan tadi itu taslitu syahwatin ala ghadabin, mutaraddidun itu bolak-balik, ya, atau ya bolak-balik ala khuzuzihi, atau mutaraddidun itu berkenaan, maksudnya bolak-balik di sini ya, atau kembali ala khuzuzihi terhadap kepentingannya orang yang marah tadi ini, al-ajilati yang bersifat sekarang, keduniaan sekarang ini. Yuqaddimu, ya, mendahulukan orang yang marah itu ba'duha, sebagian dari khuzuz, ala ba'din, terhadap sebagian yang lain. Jadi ini perhitungan murni kepentingan-kepentingan duniawi, dan kepentingan itu kan banyak kan, dengan dikalkulasi, yang ini didahulukan, ini diakhirkan, ya. Kalau saya marah sekarang nanti akan nggak menguntungkan saya. Ini menjelang pemilu, ini itu semua perhitungan duniawi. Saya nggak mau marah sekarang karena nanti akan mengganggu elektabilitas saya. Ya, saya nggak mau marah sekarang nanti mengganggu portofolio saya. Saya mau melamar kerja ini. Kalau saya kelihatan marah nanti, sekarang kan kalau melamar kerja itu kan salah satu pertimbangannya kan akun media sosial kita itu diawasi, dimonitor, itu kira-kira gimana statusnya, ada yang bermasalah enggak, kan gitu sekarang kan. Jadi saya tidak mau marah sekarang di akun medsos saya karena nanti akan mengganggu portofolio saya. Nah, itu semua perhitungan khuzuz al-ajilah, ya, al-khuzuz al-ajilah, ya, kepentingan-kepentingan duniawi. Illa an yakuna, kecuali ada mahzuruhu, sesuatu yang ditakuti orang yang marah tadi itu, an yatashawwaza, untuk terganggu alaihi, terhadap orang yang marah tadi itu, fit dunia, di dunia sekarang ini, meskipun perhitungannya atau kalkulasinya duniawi, tetapi tetap dia bisa mendapatkan pahala kalau ini niatnya, ya. Jadi dia khawatir, saya tidak marah sekarang ini di dunia, ya, khawatir kalau saya marah itu terganggu faraguhu, waktu kosongnya atau konsentrasinya orang yang marah tadi itu, lil ilmi, kepada ilmu. Kalau saya marah, saya nggak bisa belajar dengan tenang gitu. Nah, itu ada pahalanya itu, karena ada unsur mencari ilmu. Wal amali, dan konsentrasi saya untuk ngamal atau mengamalkan ilmu tadi itu. Wama, dan sesuatu, ya, konsentrasi kepada sesuatu yu'inu, yang menolong ma tadihu, kepada orang ini, alal akhirati, terhadap kehidupan akhirat. Nah, kalau begini tujuannya, fayakunu, maka ada orang yang mengendalikan marah karena takut seperti ini, musaban, diganjar alaihi, kepada orang yang marah seperti ini, atau sahibul ghadab, ya. Inilah teknik untuk mengendalikan marah yang ketiga, ya. Masih ada 2, tapi kita berhenti dulu sekarang karena sudah jam 9:15, ya. Semoga kita bisa mengamalkan, ya. Ini teknik-teknik sederhana, praktis, ya. Dan insya Allah kalau kita praktekkan itu enak lah, ya. Karena orang itu kalau marah itu, ya, kehidupannya juga nggak enak kan, ya, nggak bahagia itu. Apalagi kalau sedikit-sedikit marah itu, ya Allah, hidupnya kok rempong banget, ya. Apalagi ini hari-hari ini menurut penelitian dalam berbagai riset akhir-akhir ini, sekarang ini level marahnya penduduk dunia sekarang ini itu naik, ya. Antara lain karena masalah pandemi, orang stres, ya, orang tekanannya naik karena pandemi ini, ya, nggak bisa keluar, nggak bisa, dia harus isolasi, harus
harus work from home, ya kerja di rumah, nggak bisa itu apa ya, tingkat stresnya naik semua. Jadi sekarang gampang marah itu ya. Jadi ya bisa dimaklumi lah ya. Makanya belajar tentang teknik mengendalikan marah ini betul-betul tepat waktu ya. Ini ilmu dalam Ihya yang relevan karena kita sekarang sedang menghadapi situasi di mana level marahnya manusia di bumi dalam 2 tahun terakhir ini itu levelnya naik ya. Levelnya naik. Sangat bisa dimaklumi ya. Ya tetapi walaupun itu bisa dimaklumi ya, kalau kita bisa mengendalikan jauh lebih baik. Dan inilah tekniknya ya. Tekniknya seperti ini. Sekian, mari kita tutup ngaji kita dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang ikut pengajian lewat space ya. Sampai ketemu